Menurut saya tuh jangan sampai kita juga jadi complacent sebagai entrepreneur, apalagi di bidang teknologi, bahwa memang kita relying only on low tech. Kita harus benar-benar obses. Dan ini juga kadang-kadang stigma para founder yang mungkin bisa berkembang. Perusahaan yang mempunyai produk yang engage their customer because of the product, not because it's cheap, itu will always survive and long lasting gitu, atau berkembang malah thrive. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Andre Sulistyo, pimpinan dari GoTo. Andre, makasih banyak. Pak, pleasure is mine. Kita mau dengerin cerita nih, banyak dari Anda. Anda pemimpin dari salah satu perusahaan yang terbesar, tapi juga sangat berarti untuk kehidupan sehari-hari masyarakat luas di tentunya Asia Tenggara. Tapi, how did you get here? Cerita dari masa kecil Anda deh. Lahir di mana, sekolah di mana, terus nyantol di mana aja sebelum ke Gojek dan GoTo. Saya lahir di Jerman, tapi asli orang Indonesia. Kebetulan ayah saya dokter, dan waktu beliau mau ngambil spesialis, biasa dulu zaman dulu orang Indonesia either insinyur atau kedokteran tuh ke Jerman sekolah gratis. Jadi banyak sekali kan alumni dari the German Society. Jadi kebetulan numpang lahir di situ. Umur 2 tahun balik ke Jakarta setelah ayah mau mulai praktek di Indonesia. Anak paling kecil dari 3 bersaudara, paling bontot. Kayaknya nggak disengaja keluarnya karena beda 10 tahun sama kakak saya yang paling besar. Lahir tahun 83? 83. Juli ya. 22 ya. Masa kecil di Jakarta. Jadi sekolah semua Jakarta. I was grown into a good kind of a family, given opportunity to learn a lot. Good school, Santa Maria SD, sampai SMP, SMA ke Teresia karena nyambung Serviam. Istri saya di Teresia. Jadi semua pretty standard. Gitu. Tapi mungkin dari kecil kalau misalnya ditanya paling seneng ngapain, saya very amazed about something that is in order. Terus how do you build things? Jerman banget. Yeah, maybe that's because of the background of my dad gitu. Jadi the types of toys I really enjoyed to play was Lego. Karena it's finite and it has kind of ideas how you construct things, and and when you see the end output, dan logis, dan you see the end output is beautiful. Right? Jadi saya sampai sekarang pun masih kalau lagi stres gitu suka bikin aja gitu kayaknya. Jadi pernah stres emang? Yeah, maybe for another day. Terus? Jadi dari kecil I developed this sense of love to things yang lebih engineering gitu. And everything is mathematical. Siap. You can calculate, you can optimize, but then there's a lot of magic in terms of how some very simple mathematical equation can actually create an output that is so meaningful gitu. Jadi itu udah dan kebetulan mathnya bagus. Jadi I was not great in a lot of things. Tapi math is my specialty. So you've done okay. So that was the beginning. Terus pas habis selesai SMA, get an opportunity to go to Australia. Okay. Di mana? Di Sydney. Went to UTS, took computer science. Jadi waktu itu mikirnya apakah engineering or computer engineering. And obviously at that time, it's actually something that is a lot more innovative and stuff, a new thing gitu. Programming gitu segala macam. Terus kuliah. UTS namanya, University of Technology Sydney. Yeah. So did my
university okay, tapi I think during that time I got to actually enjoy more on doing other things. Maybe that's itu sedikit alasan biar nggak sekolah gitu kali ya. Jadi some of the things I actually joined the Indonesian organization. Jadi kalau di Amerika kan ada yang namanya Permias. Kalau di Australia namanya PPIA. Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Gitu. And then I went to become the head for New South Wales, which is Sydney and sekeliling gitu. Jadi kita do a lot of things. And then on the side hustle, I also organize events. Jadi kita pernah bawa Dewa di jualan tiket gitu. Jadi kalau orang lain misalnya side hustle-nya do something else, I decided to just organize events. Dan kadang-kadang kayak dance party gitu. Jadi lebih laku. Dan cari cuan juga. To find a living. Tapi what's amazing about those experience is the organizational element of it. How you rely on each other to actually, deliver a common goal. Di waktu bikin event-event gitu juga, sedikit seperti perusahaan gitu. How do you fundraise dari sponsor gitu untuk get the P&L gitu of that project to be positive. Little that you know. Little that you know. Itu bakal berguna. Jadi nyobain apapun lah gitu, iseng aja gitu, kayak something new, nothing relating to the main education. Kita juga waktu itu produce movie di Sydney, enggak kecil pet project. Terus aktornya orang Indonesia. Teman-teman, ya orang-orang Indonesia yang yang sutradaranya juga he took a film course, jadi sekalian bikin project segala macam. So many things. Gitu, udah gitu selesai pulang ke Jakarta. I didn't decide to cari kerja di Australia. Pengen pulang. There's no specific reason. Yeah. It's just that kayaknya opportunity di Indonesia sangat baik. Tahun 2000 berapa tuh pulang? 2005. Terus cari kerjaan. Ada pilihan mau nerusin di computer engineering related work atau mau belajar yang lain. Nah, saya itu mungkin dari kecil yang tadi suka Lego, suka ngertiin how things are being constructed. Itu saya entah kenapa develop curiosity untuk learn patterns. Waktu pertama kan pattern on things yang lebih benda mati lah gitu kan. Tapi semenjak organisasi itu juga patterns on how people act. Why would he or she did that decision and segala macam. Jadi saya senang banget ngertiin prosesnya, bukan ngertiin hasilnya. Dan itu membantu untuk kayak ada machine learning di sini, tapi ya jauh lebih lambat, tapi it's processing gitu, selalu belajar. Jadi saya senang banget untuk observe setiap kali ada sesuatu, I can be quiet and then just see segala macam, pick up the signals. Kenapa begini, kenapa begitu, segala macam. Ini dalam konteks profesi apa nih? Apa aja, just anything. Anything. Itu fundamental. Kenapa mungkin I became a leader today yang lebih bagaimana gitu. Jadi tapi even kayak misalnya I love music. I love I appreciate the art of lebih movies, mendengar production. Atau main juga atau produksi? Enggak, just mendengar. Main sih sempat main drum, tapi benar-benar menikmati hasil produksi orang lain gitu. Have you ever been to misalnya concert or even like an opera atau misalnya atau a big production, and then you're in that moment, then you feel what is the message that's being sent across. Pasti. What the little additional ensembles that it's coming into it, and then how the audience reacts. And then in that moment, you get to appreciate. Aktualisasinya. You get to appreciate
the work that has been done and how how it actually translated into the things Yeah. that Dude, I studied that. ya itu saya tertarik sekali. Jadi tapi it could be anything gitu. Jadi makanya waktu mau kerja saya pengen belajar yang lain-lain dulu gitu. Saya pengen ngertiin the art of many things gitu. Jadi decided untuk do something else gitu. Sempat ngelamar kayak ke investment banking segala macam, ditolak gitu. Jadi nyoba karena kan nggak ada backgroundnya, nggak cocok gitu kan, nggak ada ini. Terus akhirnya kebetulan tapi ada hikmahnya juga sih. Ada maybe. No, I can say that with authority. Iya. Terus akhirnya masuk ke Northstar dan I was a junior analyst. I mean, of course gitu kan. And then similarly, very very curious about things. Jadi learn things fast, accounting, finance, how you build model. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Adaptasinya oke kan. Dan kebetulan a lot of the people inside Northstar was very helpful gitu. Jadi kan bukannya you can't do this, there's dan cukup banyak yang backgroundnya mungkin engineering juga kali. Banyak ya. Dan apa namanya, at that stage it was still a small firm juga, jadi very 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 tight segala macam. Sekarang mau udah gede banget. Iya, dan so I was a analyst, and then I set a target to myself. For some reason, I told myself I want to be a director. Jadi kan kalau di Northstar itu VP, and then executive director, and then managing director. I mean, quite similar to a lot of the professional investment banking segala. Before I turned 30, that was gak ada, balik lagi gak ada alasan. Just a lot of things happens in my life tuh gak ada. It's just a whim gitu kayak. It's just something comes out. You'll be surprised. Life is full of serendipities. I guess so. Yeah, kan? I guess so. And maybe that's the beautiful part of it. Jadi ya udah set the target. So I did whatever it takes. Belajar cepat. Kalau nggak ngerti apa, perhatiin, balik lagi, observe. Kenapa sih cara ngomongnya kok bagus banget, bisa negosiasinya jago gitu. Kenapa gitu? Ngikutin aja misalnya. I always choose one individual that I always think exudes that capability. Lihat gitu, kenapa bisa gitu? Coba terus telusurin. Nggak kadang-kadang nggak nanya loh, cuman ngelihat dulu karena I always wanted to get the why gitu. Jadi supaya nanya. Kalau kadang-kadang kan you probably experience many times before, orang nanya kok nggak nyambung gitu, kayaknya nggak ada usahanya gitu untuk ngertiin. Jadi I wanted to bring factual data. Jadi belajar cepet banget. Dari tadi ngomongnya, saya introvert. Jadi introvert yang ngelatih diri untuk bisa ngomong gitu. Jadi saya harus nyoba gitu. Jadi banyak tuh pick up from so many individuals around me yang I think exude certain capability, and apa yang bisa dipelajari oleh other introverts untuk supaya bisa kayak Anda? I made a decision to try to understand how do things better. Tapi kadang-kadang jadi semuanya is always gonna be an experiment gitu. Jadi I try to become a better person, tapi cukup menyeluruh. Jadi kadang-kadang suka dibilang, okay, who is the real Andre then? Gitu. Yeah, the real Andre is the one that who wants to learn, who wants to adapt, who wants to evolve gitu. Tapi kadang-kadang kan, but there's nothing wrong in any individual who wants to stick with a certain consistent traits gitu. Tapi then harus menghasilkan sesuatu yang, jadi kalau if you look at the great innovators, they all have like flaws gitu. We know Steve Jobs, as brilliant as he was, ada juga Elon Musk segala macam. Tapi kan nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya. Jadi but I think it's, kalau misalnya ditanya advice-nya apa, ada you shape your direction gitu. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu kekeh sama pendirian sendiri, itu jadi nggak berkembang.
gitu. Jadi kalau misalnya mau berkembang, then you need to know which part of it that you wanted to adapt and you have to improve gitu. Jadi maybe that's the ini. Masih banyak introvert tuh yang terbelenggu karena mereka memang milih untuk dibelenggu. Tapi banyak juga yang sebetulnya milih mau keluar dari belenggu tersebut, tapi nggak tahu gimana gitu. Itu yang sering kali saya coba advokasikan. Ya lu ngaca aja, emulasi apa aja yang lu lihat di diri orang lain yang mungkin aja lebih keren daripada apa yang lu mungkin miliki atau and it doesn't have to. You don't need to actually sell your soul to actually get there. Betul. Kadang-kadang dalam batas wajar. Iya kan? Iya. So that's the the story. Terus so far dilempar ke Gojek? Enggak, bukan. Jadi waktu jadi kan yang tadi sebelum umur 30 mau jadi director. I made it when exactly I was 30. So I mean that was like yay, Not bad. Gitu. Jadi and I think along the way I gained the trust from Patrick, Paglen, segala macam. And at that stage there's starting to be a very big movement on technology, Web 2.0. I guess this is what it's new term now since we are prehistoric to Web 3.0. It's Web 2.0 enabled by smartphones. Uber udah mulai starting in few countries, wanted to actually expand internationally segala. Jadi pitch to Pat, we should start looking into technology gitu. Dan kebetulan Patrick juga was very interested in that. So we started a first investment into a company called Kartuku, which was founded by Niki Luhur. Who has been on this show. Oh yeah, great. He's a great friend. Dan kebetulan pas Niki di situ, Nadim juga part of the leadership management. Karena kan Nadim, when he founded Gojek, it was a mini project, more social enterprise at the beginning. Begitu he left kan, masuk McKinsey, masuk Zalora, and then after Zalora, he decided to join Niki. So that's I knew him as a friend before, tapi that's the interaction as professionals. Jadi I went to become the board member waktu kita invest. Udah gitu abis itu juga ngomong ke Patrick, kita sisihin yuk sedikit dari fund untuk bisa dapat mandate untuk pick up some early stage technology company. Terus got very close to Nadim, ngobrol-ngobrol, terus kita ngobrol what's happening with Gojek gitu. Ini kan Uber segala kan udah mulai do trying to be in Indonesia, udah di Singapura segala macam. Maybe kalau Nadim juga bilang kalau kita taruh we built an app on top of the Gojek business, this could be something gitu. That was 2014. Ngobrol-ngobrol, akhirnya udah decide, okay Dim, kalau lu mau ngelakuin ini, I can back it up from the fund gitu. Let's do it gitu. Jadi he decided to start di 2014, keluar dari Kartuku, and then build a team bareng sama Kevin and few others segala macam. Terus kita agree on being the Series A investor. That was the beginning of the Gojek 2.0, if you may, because it existed since 2011 before, right? And I became a board member, likewise. And we started the app in January 2015. Tadinya sebenarnya buat perusahaan logistik, nggak ngira itu bisa jadi transportasi bisa jadi lebih besar, apalagi all that has transpired to be where we are today. Ya jadi udah begitu kan namanya startup, it's so chaotic gitu kan. Jadi I got to involved in a lot of things. Jadi meskipun I was a board member, tapi kayaknya kerjanya jauh lebih bantuinnya jauh lebih banyak di Nadim gitu. Dan we discussed many times that you should just join gitu. Let's do it together. Akhirnya
at one point in 2015, I think it was September, not long after we started, something clicked gitu. It clicked because through that journey of 9 months, yang tadinya kita mikir mau jadi perusahaan kurir, tiba-tiba transportasi membludak gitu, gila gitu, and then you see all the green jackets everywhere, very iconic gitu. Ngelihat bahwa tadinya kan supir ojek ini kayaknya nggak bisa dipercaya gitu, nggak pernah dapat recognition. Tapi kalau misalnya manusia, ini kayak analoginya tuh kalau manusia, if you just give them trust, you'll be surprised that they could do many things. Jadi trust itu benar-benar penting gitu. Padahal ini kan istilahnya pakai jaket, helmnya, uniform, tapi tiba-tiba ininya berubah gitu. Dan at that stage kita juga langsung kepikiran, memang dapat input dari all the trends that's going on across the world, bahwa sekalian aja food delivery. And if you remember on the early days when we launched GoFood, it was revolutionary. Gila. Itu gila gitu. Itu jadi waktu itu ada pemain food delivery kecil banget gitu. Tapi in one day we beat their number of transaction gitu after many years segala macam, karena kita punya sheer logistical aspects of it, you know, with the Gojek driver, same driver delivers people, deliver food, deliver things gitu. Jadi itu kayak kebuka something is, ini nggak pernah terimajinasi nggak pernah. It's just luck. Gila. And also sheer ideology bahwa kita tuh challenger. Kita will never back down on a stigma gitu. Kalau dibilang ini nggak bisa gitu. Kan di Indonesia unfortunately we like to say those things. Nggak mungkin bisa lah. Nggak mungkin bisa ini. Tapi itu nggak budaya. Mungkin menang itu. Jadi sering waktu awal-awal kita waktu mau launch Gojek kan mana mau sih orang naik di belakang stranger gitu segala macam. Pas launch GoFood lebih kasihan lagi. Banyak itu yang nolak driver Gojek masuk ke restoran. Nggak mau gitu. Aduh image-nya nanti jelek segala macam. Jadi semua tuh ideologi kita adalah we are a challenger, never back down in any in any your ideas. Dan itu culture pertama yang sangat strong. Dan Mas Menteri gitu, saya ngomongnya Nadiem sama Mas Menteri ya, Mas Menteri. Gitu. I feel very odd calling him Mas Menteri. Kemarin kan baru aja ngobrol berdua gitu. Iya, itu yang benar-benar what he's so amazing at gitu. And it's infectious gitu, kayaknya that's the character of who he is gitu. Ya jadi GoFood keluar, terus jadi yang made my decision to actually say yes untuk kita barengan gitu. Waktu itu kita juga udah mulai mikirin, karena kan mikirin kan kita what is a consumer friction yang kita mau solve gitu kan. Waktu itu kita lihat meskipun semua transaksi udah on demand gitu, reliability juga bagus, manggil transportasi dalam 2-3 menit sampai cepet lah gitu. Tapi pembayaran masih pakai cash. Dan itu kan friksi kan. Kan enak tuh kalau udah keluar nyampe langsung jalan aja gitu kan. Jadi kita mikir let's do a wallet. This could be the beginning of a digital wallet. And that's when we decided to start GoPay at the end of 2015. Again, comes with a problem, gak ada kayak mikir ini fintech segala macam, nggak, not very sophisticated. It's just that we wanted to solve the customer's problem. Begitu udah mulai ngomongin mengenai GoPay, itu hati saya udah dalam gitu. Jadi ya udah let's do it gitu. Kalau lu nerima gue, ya udah let's do it. Jadi itu bukan di second, saya decide untuk terjun. Pada saat waktu jadi an investor, sebenarnya udah mulai gatel gitu kadang-kadang. Kayaknya kalau cuman kayak analyze on paper, build a model, do a due diligence segala macam, habis itu post worknya itu kadang-kadang suka gatel gitu. Kayaknya pengen gitu terjun untuk solve something gitu. Jadi akhirnya
yeah, this is the best place to be. Jadi saya join akhir 2015 gitu. Dan the rest is history. Di Gojek saya mulai dari menjadi CFO karena ya for whatever reason, because I'm from finance gitu, jadi CFO gitu. Udah gitu Nadim and Kevin trusted me to become the president. Tapi waktu itu president itu kan it's like a made up title. Gitu. Tapi someone that actually leads fundraising, partnership, external engagement lah. And then go through all the way the ups and downs of Gojek. He decided untuk for a higher calling. Gitu, saya kan ngobrol sama dia September 2019. Yang kita tayang juga kan. Iya. Itu udah. It was 2 weeks before, right? Yeah. It was a higher calling. Saya selalu ngerasa bahwa that's something that he always wanted to do. Jadi how could you say no? Gitu. Alasan apa yang dipakai untuk memilih Anda sebagai pengganti Nadim? Waktu itu kita berdua, Pak Gita. Kan Nadim kan co-founded second time ya. Siap. Ada yang dulu kan ada lagi yang lain sama Kevin. Jadi habis itu we created this co-CEO concept. Karena pada saat itu Gojek udah sangat besar karena kami sudah kebetulan even pada saat itu 2019 sudah jadi decacorn gitu. Tapi itu it's just a made up whatever name lah. We won't get there. Jadi emang skala bisnisnya dan skala organisasinya dan produknya juga banyak banget. Gitu, udah ada payment, ada food delivery, ada ride hailing, ada logistik, ada merchant value added services. Jadi banyak banget gitu. Kayaknya juga deservedly pembagian gitu. Jadi saya megang payments atau yang sekarang disebut go to financial. Kevin megang the ride hailing sama food, the Gojek side gitu. Gitu kita juga decide together on like large decisions as a company. Kevin juga banyak spend time in product and engineering. He's amazing product person. I mean, you should talk to him. If you had the opportunity. Saya karena ya kayak business backgroundnya ya saya megangin all the supporting corporate functions gitu. Jadi kita bagi tugas lah istilahnya 2019. Habis itu COVID happened, obviously it's a sad kind of a moment for everyone gitu, personally dan juga ya just generally it's nggak pernah bayangin kan something happened that big gitu. And we needed to do what we needed to do karena bisnis transportasi kan practically zero PPKM. Emang food naik karena people cannot go out. Jadi kita did very well during the COVID time, and then out of a blue, decide to yet do another big merger. Siapa tuh yang provokasi? Sisi kalian atau sisi yang sana? Sama-sama, Pak Gita. Karena aku sama William jadi take a step back ya. Dulu William itu di Tokopedia itu yang pertama di Indonesia bisa fundraise something that has never happened before. Waktu itu dia dapat duit dari SoftBank. Jadi kita ini keren banget. Itu kita belum mulai loh. Yang kedua kali ya itu keren banget gitu segala macam. Jadi idolizing him from afar gitu karena waktu itu belum kenal. Terus pas kita mulai, kan antara Toko, Gojek, sama Traveloka, itu tuh kayak cohort gitu. The mafia. Jadi sama-sama respecting each other. All of us, sama Ferry, sama Will, itu semua kita deket gitu. Jadi karena statusnya ya sama-sama perusahaan yang mencoba gitu kan. Jadi itu build relationship sama friendship. Dan kebetulan di Tokopedia juga ada beberapa teman dekat saya yang akhirnya join William juga gitu. Jadi banyak memang udah kayak jodoh nih kayaknya. Temen gitu, udah temen deket. Dan batinnya dari udah lama tuh cocok.
cocok. Dan juga Itu nolong tuh. nolong banget. Dan status kami berdua adalah we're the underdogs. Karena kami masing-masing harus melawan big regional and global. Iya. Kalau William waktu itu kan ada eBay masuk ke sini, ada Rakuten masuk ke sini, udah gitu ada Lazada, terus sekarang ada Shopee segala macam. Kalau kita ada Uber waktu itu pertama kali, udah gitu Grab segala macam. Jadi sama-sama duitnya minim, tapi harus ngelawan yang mega cash rich companies gitu. Jadi behemoths ya. Jadi sama-sama ngerasain journey yang sama gitu. Waktu tahun 2017 kita decide untuk melakukan partnership. Jadi drivernya Gojek kita pakai untuk do same day delivery. Itu inovasi yang sangat bagus sekali. Ini eksperimen dulu nih. Iya, terus kita jadi kan Tokopedia kan e-commerce. Tapi waktu itu delivery-nya masih kayak 3 hari apa 2 hari. Kalau di e-commerce itu semakin cepat customer dapat barang, you can trust it. Apalagi pada awal kan, ini aduh barang kayak nyampe Prime nggak di ya? Amazon. Ya, barang nyampe nggak nih gitu, ini bisa dipercaya nggak? Itu kan waktu itu masih at the beginning gitu. Terus kita launch same day delivery. Ini sebelum merger kan? Sebelum, masih jauh lama. Jadi waktu itu pertama kalinya kita melakukan sesuatu yang inovatif bersama-sama. Terus ininya ngena banget gitu, kayak cara mikirnya, prosesnya, kolaborasinya was very well. Waktu di tahun 2018 atau 2019 saya nggak ingat. Sempat ada kepikiran untuk merger pertama kali. Pernah saya, Nadim, Kevin, terus William sama Patrick Cow on the other side. Itu ngumpul bareng gitu. Kayaknya cocok nih, very complementary gitu. Tapi memang pada saat itu pemegang sahamnya Grab, which is SoftBank gitu. Gimana meyakinkan SoftBank? Tapi waktu itu kan akhirnya nggak kejadian. Yang waktu yang pertama kali. Bukannya gara-gara SoftBank, enggak. Tapi memang for some reason we just didn't meet on how we will be able to get there. Yang kedua kali waktu kejadian, itu apa tuh keyakinannya yang? Nah jadi semua itu membawa kenapa pada bulan Desember lagi tengah-tengah COVID, akhirnya saya ngobrol sama, ingat tuh di apartemen saya di porch, in my like balcony, ini deket Natal. Nah waktu itu kan masih PPKM, ini masih soalnya itu it was right before Delta variant. Kita ngobrol, kita akhirnya bilang kayaknya let's do this again. Gitu. Kenapa? Alasan pertama nomor 1 karena market dan juga nomor 1 karena udah struck gitu dari awal. It's just a matter of when is the right time. Jadi trigger pointnya juga karena kita ngerasa bahwa karena lagi COVID, market kan juga lagi susah gitu segala macam. Kalau kita ngerjain sesuatu bareng-bareng, this could be even bigger gitu. Kalau sendiri-sendiri mungkin kita ada struggle gitu. Tapi kalau kita bisa menjadi satu, bukan hanya produk dan inovasinya akan berkembang jauh lebih cepat, tetapi juga secara positioning kita juga bakal lebih kuat bersama-sama. Tapi benar-benar itu nggak ada ngomong, nggak ada apa, udah langsung agree di dalam di porch itu, di balcony, we just shook hand, and then we started to work together untuk gimana caranya bisa dapat approval daripada pemegang saham. Waktu itu kan masih masing-masing punya pemegang saham sendiri-sendiri. Ada sih common kayak Sequoia segala macam, tapi ini sebenarnya lucunya lagi, it's actually invested by 2 different camps. Kalau di campnya William ada Alibaba, di camp saya ada Tencent family, all the Tencent and Tencent family gitu. Jadi kayak udah mikir nih, ini kita bisa gimana nih gitu. Jadi udah mulai game theory lah on how to get there. Akhirnya kita pitch ke beberapa shareholder terbesar, termasuk Masa Yoshison. Saya ingat banget, itu tanggal 24 Desember 2020. Mungkin convincing kali ya waktu kita wah ini akhirnya dikasih blessing untuk explore.
Jadi kita start the process. We did the mega merger waktu itu $18 billion merger in 5 months time. Gila. Dan semuanya pakai Zoom. Karena Gila. itu abis itu nggak lama kan Delta broke out gitu. Delta Jadi tuh Juli kalau nggak salah. Juli ya, Juli itu masih 2021. pokoknya udah mulai lead up to that gitu. Jadi udah susah ketemu, nggak ada yang bisa terbang segala macam. Kenapa bisa cepat begitu ya karena emang udah serak. Culture-nya sama. Apa yang disampaikan oleh massa untuk merestui atau sebagai tanda restu? What did it with him? I think it's the logic of the two companies being together. That's Okay. number one. Karena kan Gojek itu essentially we were a logistic and payments company. Memang interface-nya bisa ada GoFood, ada GoMart segala macam. Tapi in essence, we're moving things, moving atoms and moving bits gitu. Tokopedia kan interfacing, it's a discovery untuk shopping. Dan komponen paling penting itu adalah logistik dan payments karena it's not just about the front end gitu, tapi harus diantarnya juga bagus, experience-nya bagus, dan payment options dan payment capabilities juga harus bagus. Jadi logiknya semua ngena. Gitu. Itu istilahnya seperti kayak kalau Alibaba digabungin sama Meituan, digabungin sama Didi, digabungin macam-macam itu menjadi satu tuh itu adalah GoTo gitu. Jadi nggak pernah terdeteksi konflik emosional di dirinya karena dia juga memiliki anak yang satu. No, I think Amazing. A very fair person, and then even sebelum pertemuan itu memang meskipun we're on the other side, tapi waktu itu saya sama Nadim juga memang sering ketemu sama beliau. Yep. Jadi memang at least he knows who we are and what we're capable of and what our goal and vision is of the company gitu. Dan he appreciated a lot of the great work that we have done. Kebetulan aja nggak bisa invest directly karena it's competing gitu. Jadi there's respect in the system gitu. Jadi waktu saya dan William bareng Kevin sama Patrick kau ngomong sama massa, dia juga ngelihat bahwa harmoni dan unity di dalam para ini leadership ini tuh masuk gitu, ngerasa gitu kayak in a very like corny way, we complete each other's sentences gitu kan. Jadi kayaknya jadi kayak ngerasa ini banget deh gitu. Jadi kebawa suasana kayaknya waktu itu. Jadi we got the blessing, a lot of the local shareholder juga sangat-sangat suka dengan idenya. Akhirnya kita jalanin, Mei jadi 1. Udah gitu langsung, ini kan perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya. Jadi kadang-kadang orang lupa kalau misalnya itu perusahaan tuh kayaknya gampang aja gitu kayaknya. Perusahaan-perusahaan besar kita harus merger integration, mulai ngelihat gimana caranya kita mulai bisa uniting segala macam. Apa produk. Kendala terbesar dalam amalgamasi ini atau merger? Kalau kendala kan pasti banyak. Yang paling besar aja. Budaya atau budaya enggak. Skill set atau apa? Menurut saya waktu. Karena gini, habis merger, waktu itu udah mulai capital market udah mulai going to the south. Karena habis COVID kan udah mulai kerasa ada supply chain issue and it creates a lot of issues. Udah mulai kerasa ada macro situation on the market side gitu. Karena begitu kita juga mau langsung prepare for the IPO gitu. Karena nomor satu memang karena size of the business dan juga ceritanya kita ngelihat bahwa ini waktu yang tepat gitu. Kedua memang waktu itu meskipun udah mulai ada sign bahwa market mulai jittery, tetapi memang karena there's so much cheap capital in the system masih. Post COVID kan itu banyak banget kan, flooded with liquidity. Momentumnya juga tepat.
gitu. Apalagi kan teman-teman kita yang di sebelah sana juga did a SPAC gitu, ada yang udah IPO segala macam. Kayaknya momentumnya tepat karena comparables-nya juga dapet gitu dengan mereka. Jadi kita decide untuk habis merger langsung prepare IPO gitu. Jadi sebenarnya nggak ada problemnya, adalah problem waktu gitu. Jadi seakan-akan you're sprinting. IPO marathon, tuh 2022 ya awalnya? IPO tuh bulan 2022 kan? Saya kadang-kadang udah lupa nih. You're getting old like me, man. Ya April 2022, tapi preparationnya udah jauh sebelumnya. Pasti. Ada hal-hal yang ganjel nggak sih terkait dengan proses merger itu? Masih ada nggak sih keraguan? Ini sebetulnya ini masih bisa diperbaiki lagi, tapi udahlah kita gas aja. Atau kalaupun ada itu masih within manageability? Kalau misalnya saya yang ngeganjel nggak ada. Tapi kalau misalnya saya mau ngulang nih, ini that's what first I have to make a statement bahwa there's no problem. Itu penting. There's always problem, tapi it's not problem that we can. Idealisme adalah kadang-kadang kita pengen. Tetapi kalau memang mesti mengulang, sebenarnya enaknya waktu itu kita merger, kita stabilize dulu. Siap. Apalagi organisasi karena kan penggabungan tim, proses, sistemnya berbeda, sistem internal segala macam. Baru ngerjain sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Jadi lebih enak. Kalau kemarin semuanya dikerjain dalam waktu yang sama gitu. Integrasi ini, prepare for IPO, do all of this. Jadi itu it create a bit more tension in the system karena kolesterol naik tuh. Kolesterol naik bener. Rambut udah mulai naik gitu. Jadi memang sedikit kompleks aja gitu. Tapi we managed to get the IPO done. Oh yeah, congrats. Pada saat itu juga udah mulai tuh semua macro events yang going south gitu. The war happens before, and then it trickles into so many different things. Especially capital market. We always decide to do Indonesia first, Indonesia IPO. Tetapi US IPO later gitu. Jadi memang pemilihan untuk di Indonesia juga tepat karena waktu itu kalau kita nyoba di US pasti nggak bisa karena setidaknya di Indonesia ini teknologi player kan sangat diinginkan oleh investor, apalagi lucu tuh waktu saya ngomong sama analis dan juga kan waktu itu udah mulai pre-IPO roadshow gitu. Ngomong sama analis dan juga local investors, local funds yang besar-besar. Yang pertama kali saya nanya, siapa yang menggunakan Gojek? Tokopedia, semua pakai GoPay. Terus ketiga-tiganya masih tunjuk tangan gitu. Jadi memang sudah mengenal produknya. Jadi kadang-kadang itu perusahaan itu susah untuk mendapatkan recognition karena di-compare sama perusahaan sebenarnya mirip tapi sebenarnya jauh berbeda gitu. Karena konteks market ini kenapa begini itu beda banget gitu. Apalagi kalau misalnya investor di Amerika gitu, yang nanya Indonesia apa itu Bali ya gitu kan, taunya Bali doang kan. Jadi kadang-kadang konteksnya nggak dapet. Tapi karena di lokal, every investor is a customer. Jadi mereka tahu gimana potensialnya dan alhamdulillah kemarin dapat support gitu dan juga dapat support dari regulator karena perusahaan teknologi seperti kami kan juga cara membangun organisasi berbeda seperti pengenalan options, ESOP segala macam itu juga semua kebetulan dapat support semua dan bulan April melantai ke bursa. Jadi udah kayak ini the whole berapa tahun terakhir tuh kayak it's always sprinting in a marathon, nggak pernah stop. There's always big things segala macam. Pasti letih kan, maraton terus kan. Letih. Nah ini maraton belasan tahun terakhir, ini luar biasa kan. Tapi kalau saya sih ngelihat apa yang terjadi dengan pasar modal ini nggak lepas dari terlalu banyaknya uang yang dicetak. Ya kan semenjak 2008 tuh mungkin kurang lebih 34-35 triliun dolar. Terus semenjak mungkin 9-10 bulan yang lalu itu kan mulai disikapi untuk dilakukannya sterilisasi.
ya niscaya ini berdampak lah. Ya. Ubiquitously. Nggak ke satu hal saja. Ini menyeluruh nih. Secara geografis dan sektoral juga. Ya. Ya kan? Dan ini mungkin yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa kita ini memang lagi melewati episode yang mungkin cukup stressful, tapi kalau kita bisa berpikir panjang, ini optimismenya nih gede banget. Nah ini saya mau coba kembangkan dalam konteks 3 hal yang saya observasi selama ini. Saya tuh selalu melihat produktivitas. Produktivitas ini udah meningkat di 3 sektor, yaitu aviasi dengan the burgeoning of LCCs, low cost carriers. Bagus nih, ya kan, kompetisi, ya kan, dan produktivitas naik lah, 3-5x. Terus yang kedua marketplace, you've been a big part of that. Itu juga kelihatan peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas 3-5 kali X. Dan yang ketiga tentunya adalah jasa keuangan. Ini juga nih dengan aplikasi low tech, bukan high tech, dengan gadget-gadget yang murah, terus itu bisa kelihatan 3x sampai 5x peningkatan produktivitas dan inklusi keuangan. Nah ini kalau saya bungkus dalam konteks bagaimana Asia Tenggara itu pendapatan per orangnya hanya naik 2,7 kali dalam 30 tahun terakhir dibanding apa yang kita saksikan di Tiongkok 9-10 kali untuk periode yang sama. Saya justru lebih optimis sekarang. Ya nggak ada alasan nih gue nggak bisa tumbuh lebih dari 2,7 untuk 30 tahun ke depan. Karena ini udah kelihatan banget nih dengan aplikasi low tech aja. Belum lagi kalau low tech itu diaplikasikan ke sektor-sektor lain, peternakan, pertanian, pendidikan, kesehatan, energi, properti dan lain-lain yang belum kelihatan, belum unleash kan. Only scratch the surface. Belum lagi nanti kalau ada high tech 5-10 tahun lagi. Kita bakal menjadi enabler lah low tech for a good while. Tapi itu aja udah cukup kalau menurut saya. Apalagi kalau ditempel dengan high tech kan. Keren loh. Keren banget. Iya kan? Keren banget. Saya mau sebenarnya Pak Gita bener bahwa dengan low tech aja sebenarnya cukup gitu. Tapi yang ketakutan saya karena kan balik lagi ya, karena kan perubahan itu banyak resistensi. Kalau kita ngalamin sendiri, semua teman-teman di teknologi companies juga ngalamin lah. Kadang-kadang karena hasilnya itu mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan. Kadang-kadang itu menjadi stigma bahwa itu gagal, nggak bisa. Gitu, dan nggak boleh tuh dikasih kesempatan bahwa ada hasil yang ngasih doubt terhadap sesuatu perubahan. Jadi menurut saya tuh jangan sampai kita juga jadi complacent sebagai entrepreneur, apalagi di bidang teknologi, bahwa memang kita relying only on low tech. Kita harus benar-benar obses. Dan ini juga kadang-kadang stigma para founder yang mungkin bisa berkembang gitu. Jadi apalagi waktu capital itu so cheap. Punya ide di dalam napkin aja bisa raise di $2 juta, $3 juta. Sorry, kadang-kadang 100. Iya, padahal mestinya tuh harus benar-benar obses dengan solusi teknologi apa yang diciptakan. Apakah itu sustainable? Apakah itu cuman optical gitu. Di depannya kelihatannya canggih, tapi belakangnya semua masih traditional gitu kan, masih banyak. Itu yang harus kita semua tuh harus obses. Kenapa harus mulai dari sekarang? Dan ini termasuk semua hal di high tech ya. Dari kita ngomongin AI gitu. Even tadi kan Pak Gita juga ngomongin industri-industri yang lain. Kalau sekarang yang baru di disrupt tuh yang consumer facing, yang benar-benar yang keseharian gitu. Apa food, transport, commerce segala macam. Tapi di negara berkembang kan semuanya masuk ke dalam very very important industry, agri, biotech gitu kan, segala macam, climate tech segala macam. Jadi itu kita harus mulai membangun ini dari sekarang. Dan ini harus semua tuh gotong royong, dan termasuk sama
pemerintahan gitu untuk membuka policy-policy yang bisa mengembangkan capability Betul. or human resources untuk high tech. Betul. Saya ngasih Setuju. contoh ya, ini Setuju. bukannya sesuatu yang semuanya tahu lah gitu. Indonesia tuh sekarang sebenarnya hanya jadi pasar untuk para pemain besar teknologi yang melihat the fourth largest population country in the world itu menjadi pasar yang menarik. Ya. Perusahaan-perusahaan besar yang dari luar datang ke sini mungkin punya tim 30, tapi customer-nya monthly active user-nya bisa 100 juta segala macam. Jadi mendapatkan tapi nggak memberikan balik. Padahal kalau misalnya kita nyusun policy dan juga semua perusahaan swasta semua masuk untuk mikirin gimana caranya tuh kita menerima banyak development capability tuh memang nggak apa-apa pertama kali dari luar gitu, karena memang harus diakui di luar itu berkembang jauh lebih cepat, tapi harus di sini supaya satu orang datang membangun edukasi buat 100 orang. Nanti 100 orang ini mulai ribuan gitu. Jadi terus development center tuh harus dibangun di sini. Gitu. Tiongkok tuh bulet. Kalau dalam urusan kayak begitu, lo boleh masukin duit, masukin teknologi, tapi rakyat harus bisa, bukan hanya sebagai user, tapi sebagai kreator. Iya. Jadi ini yang menurut saya harus dilakukan dari sekarang. Saya ngelihat bahwa dari pemerintahan Pak Jokowi udah mulai ke arah sana. Ini saya makanya senang banget gitu melihat perkembangan. Dan ini balik lagi, ini bukannya, kebetulan saya juga dipercaya sama Pak Arsyad jadi kepala digital ekonomi buat Kadin gitu. Condolences atau congratulations? Gak tahu saya juga. I'm still learning. Jadi banyak sekali yang juga kita bicarakan. Itu berat loh tugasnya. Iya kan, kalau benar-benar nih kita mau melakukan dengan idealisme yang kita miliki. Karena ini game changing-nya nih nggak gampang loh. Iya, dan memang kan Mas Menteri kan memang polisinya juga membangun, mulai kan fokusnya sekarang di universitas. Mas Menteri. Dia sudah mulai ada kampus merdeka segala macam. Practical STEM related education, banyak private company diajak seperti kami, Google segala macam untuk mengajar. Baik sekali, hasilnya baik sekali. Tapi kan ini kan kita ngomongin cohorts. Ini university. Harus juga ada yang nangkep. Kalau udah belajar, tapi nggak cukup. Kan kayak kita, Goto, Traveloka, sama semua startup digabung, kapasitas kami untuk merekrut nggak mungkin sebanyak itu gitu daripada potential dari yang datang dari universitas. Jadi ininya kita buka dulu nih kerannya, more development center segala macam, mungkin Apple, Microsoft, mungkin Google, segala macam membuka supaya percepatan daripada kapabilitas itu termasuk di high tech itu bisa dikembangkan cepat. Mungkin hasilnya baru dinikmati 5 tahun gitu kan, tapi banyak nih harus dilakukan dari sekarang. Ini yang menurut saya yang tadi balik lagi ke topik ya Pak Gita, sesuatu yang akan menjadi sangat menarik untuk dilakukan bersama-sama, karena nggak ada yang everyone needs to participate in this gitu. Iya, dan saya tuh setiap kali tuh terkejut ya dengan kecepatan dan percepatan. Selalu tuh lebih tinggi daripada apa yang kita antisipasi dalam sejarah, ya kan? Dan kita tuh kadang-kadang sulit merangkul ide bahwa exponentiality itu benar-benar exist, ya kan? You may say 5 years, it could happen in 4 years or 3 years. We may say 10 to 20, it may happen in 7, gitu kan? Dan saya melihat ada 5 disrupsi yang besar kan, yang sering kali diomongin lah di Silicon Valley, kayak di Hangzhou, terkait dengan AI, genomics, blockchain, energy storage, robotics,
Jadi kalau kita mengacu ke salah satu pundit lah yang ada di California, mereka kan memprediksi bahwa delta nilai ekonominya dari 5 disrupsi ini dalam 15 tahun ke depan tuh $200 triliun. Itu 200 kali GDP-nya Indonesia tuh. Ya kan? Dan setengah dari 200 triliun itu bakal datang dari AI. Ya kita udah ngeliat lah fenomena ChatGPT. Bagaimana nih udah mengobrak-abrik paradigma konvensional. Iya kan? Ini kan sangat bisa disruptif terhadap white collar. Nah ini kalau nggak dirangkul, disrupsi AI ini. Tapi justru the flip side, kalau saya ditanya, Indonesia gimana ya supaya bisa tumbuh 6% per tahun? Gampang. Lihat dari kue itu aja. Ya kan? Makanya lu kalau mau jadi petani, peternak, edukator kayak, pengusaha properti kayak, atau apa, lu tempelin aja AI ke apapun yang lo lakukan. Untuk menciptakan delta dalam produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Itu nanti bakal tersalin dalam nilai ekonomi tambahan kan? Sangat. Dan itu akan termanifestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang kalau menurut saya clearly bisa lebih tinggi daripada 5-6%. Saya juga ngelihat bagusnya negara kita yang kita cintai ini adalah banyak kesempatan untuk leapfrog. Kita. Makanya saya balik lagi ngomong berkali-kali ini high tech ini penting. Gitu kan tadi kita ngomongin mengenai negara kita kan negara yang blessed with sumber daya alam yang sangat besar. Agrari, perikanan gitu. Memang ada komoditas gitu, tapi ini kan yang underdeveloped areas gitu. Yang tadi kita ngobrol balik lagi, low tech itu bisa enable mungkin 40% better yield atau 50%, which is great gitu. Itu aja. Setuju. Kayak apa kita kan pernah ngobrol sama Gibran gitu. He did amazing gitu kan. He does things that's so amazing. Tapi istilahnya masih low middle tech lah itu. Tapi dengan perkembangan inovasi di dunia. Tadi pas sebelum interview kita ngobrol mengenai CRISPR, gene editing. Gitu. Kan gene editing itu kalau disusun menjadi sesuatu yang baik. Salah satu kegunaannya adalah mungkin kita bisa edit DNA dari crops kita atau misalnya some animals untuk misalnya mengeluarkan less CO2 untuk mengatasi, karena kan sapi kentut itu kan salah satu mohon maaf sorry salah satu penghasil polusi. Terus ada harus juga direkayasa. Dengan adanya climate changes ketahanan terhadap dari pangan untuk bisa untuk beradaptasi daripada situasi dari climate changes. Dan juga supaya nggak diabetes kalau makan nasi. Itu bisa direkayasa. Bisa. Nah, CRISPR itu fundamental discovery. Tapi kalau bisa bayangkan digabungkan dengan AI. Gila. Saya beri satu contoh. Waktu itu saya sempat ketemu dengan foundernya DeepMind. Salah satu perusahaan AI yang paling advance. Setelah mencoba beberapa project, salah satunya itu yang AlphaGo, yang orang main Go. Karena itu kalau Go is one of the most complex board game. Sure. Di Netflix ada itu, sangat bagus sekali. It's a great piece. Setelah itu mereka melakukan banyak project. Baru berapa bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu keluarin project namanya AlphaFold. Jadi AlphaFold itu adalah program untuk memap 3D protein structure in human body. Jumlahnya banyak sekali. Sebelum ada AI, selama 50 tahun scientist untuk mencoba mapping the perfect 3D structure, itu mungkin baru ke benar-benar properly map maybe 5-10% of total our human body. Menggunakan AI semua 100% di map with
large accuracy dalam 3 bulan. Gila. Terus mereka bikin library itu, udah gitu dibikin open source. With a caveat bahwa scientist yang mau memakai masuk ke library itu memang harus memenuhi beberapa syarat supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang unintended consequences. Itu kan nggak pernah kita bayangkan gitu. Saya mendambakan bagaimana hal-hal seperti itu at minimum didiskusikan di setiap kelas, di setiap kalau kita lagi ngopi di warteg atau apa, syukur-syukur bisa didiskursuskan. Dan didiskursuskan tuh dengan cara yang interlembaga atau antar lembaga. Karena ini kalau salah kaprah, bahaya nih. Singularity itu kan interseksi antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan biologis. Di mana kita bisa merekayasa kode genetika kita. Oke, udah terbukti manfaatnya bagus. Pediatric blindness kayak sickle cell kayak. Di sininya juga gimana kita bisa membuahkan the next level of intelligence or artificial intelligence through OpenAI, ChatGPT. Tapi ini kalau nggak didiskursuskan terkait dengan perspektif sosial, budaya, ekonomi, teknologi, spiritual, religi, lingkungan, apapun lah, ini bisa salah kaprah nih. Tapi untungnya kalau saya lihat ya, beberapa temuan-temuan yang udah nongol akhir-akhir ini, masih ada kompas moral. To some extent, ya kan? Dan ini tugas kita. Kalau kita mau merangkul, mengadopsi untuk kepentingan ekonomi, kesejahteraan, dan juga redistribusi kesejahteraan, ini harus interlembaga nih, diskursusnya. Sangat setuju. Karena negara Indonesia ini, we have so many potential. Kita punya pasar, kita punya sumber daya alam, kapabilitas dari SDM kami juga sangat mampu. Yang penting harus di-guide dengan new things yang cepat yang kita bisa kesini untuk edukasi segala macam. We have the capital power segala macam. Jadi Pak Gita kan selalu ngomongin 2045 nih. Itu sangat bisa. Saya sangat bisa. Ya gini deh. Saya tuh nggak ngira bahwa percakapan yang kita lakukan di ruangan ini sebelum-sebelumnya itu nyantol dengan cukup banyak orang. Kita nggak ngira. Artinya ada kehausan kan untuk belajar. Dan ada kelaparan untuk mengetahui hal-hal yang relevan untuk gimana nih semestinya. Dan saya ngelihat itu nanti akan eksponensial. Dan titik infleksinya tuh saya rasa lebih dekat daripada apa yang kita pikir. Ya kan? Dan saya ngelihat, ya ini kemarin kita ngobrol sama Nadim juga, modal kita masih kurang sebetulnya. Kalau saya lihat rasio uang beredar terhadap PDB masih di bawah 50%. Rasio pasar modal terhadap PDB masih 50%. Rasio aset perbankan terhadap PDB masih 56%. Tapi kalau acuannya itu negara-negara maju, masing-masing dari 3 rasio tersebut, itu 125-250%. Ya, saya berani berargumentasi bahwa ide itu banyak. Tapi nggak setiap ide itu bisa ditempel dengan modal. Karena modal masih kurang kan. Nah, kita harus keluar untuk nyari modal. Tapi orang yang bisa keluar, itu nggak banyak. Karena nggak setiap orang bisa berbahasa internasional. Itu kendala mereka kan yang punya ide brilian. Nah, ini harus ditarik nih supaya mereka tuh bisa di-shepherd. Dikawal, syukur-syukur di-harness, di-nourish, di-fertilize, supaya ini menyeluruh pengembangan. Ya, kami di GoTo pun sudah pasti kan kami juga mencoba untuk sangat berkontribusi. Kalau dari bisnis model kami memang kebetulan impact is our business gitu. Making impact is our business model. Kami marketplace memberdayakan
Kalau misalnya diulang gitu, waktu pertama kan mungkin jumlah ojek driver di waktu sebelum waktu konvensional mungkin berapa ribu apa 10.000 lah maksimal gitu ya. By orders of magnitude sekarang. Ya, sekarang itu by count mungkin ada sekitar 4 juta di industri gitu. Dulu taksi industri mungkin sekitar 100.000. Kalau sekarang menurun, Bluebird kan yang masih perkasa gitu ya. Tapi yang lain kan sudah terdistribusi. Kalau dihitung-hitung jumlah ride sharing pengemudi 4 roda udah 1 juta lebih gitu. Yeah. Jadi udah lupa gitu. History itu udah lupa bahwa ini kan kejadian cepat sekali kan. Ini this happens in last 5 years. Dulu penjual lapak atau misalnya penjual barang gitu. Yang di kota kecil kalau jual ya mungkin ke daerah sekitar aja. Sekarang wherever you are, your customer can be in the whole country. Maybe and a lot of times also to export. Dulu kalau mau punya kedai makanan terkenal harus ke mall. Harus taruh di billboard biar ketahuan. Sekarang mau cuman di pinggiran mana, buka app aja, merchant app GoFood bisa. Datang sendiri. Ini produktivitas skala pertama mudah-mudahan sudah berkontribusi banyak. Sudah pasti tapi mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih besar lagi. Karena mempermudah hidup. Dan untuk customer, kami makanya senang sekali tuh untuk fokus terhadap transaksi keseharian dan kesemingguan dari customer. Kenapa kita fokus di situ? Kita nggak mau coba ngerjain yang lain-lain gitu. Travel lah atau apalah segala macam. Karena kita juga membantu customer untuk punya waktu lebih banyak. Let us take care of delivering you the best experience, the fastest experience, hassle-free for all your transactional need on a daily basis. Mau makan kayak, mau bayar kayak, mau ngirim uang kayak, mau ngapain kayak, semuanya dipermudah gitu. Supaya you as a person, you can contribute more to what you do to the society gitu. Tapi juga di GoTo, kami juga sangat ingin sekali untuk mengintroduce the new ways of thinking about how to organize gitu. Karena kan cara pemikiran perusahaan-perusahaan teknologi di luar itu sangat inovatif, bukan hanya terhadap produk, tetapi juga terhadap how do you build an organization, how do you retain people, how do you attract the best talents gitu segala macam. Dan kebetulan kami belajarnya kan suhu-suhunya banyak sekali gitu. Pemegang saham juga multi large technology companies. Dari pengalaman itu juga membangun organisasi yang cukup unik gitu. Tetapi very very menurut kami, ini balik lagi can be subjective tapi I'm trying to be objective here. Menurut kami ya anak-anak yang keluaran dari GoTo tuh akan menjadi jauh lebih siap untuk menjadi entrepreneur selanjutnya. Dan ini udah kejadian nih. Udah the GoTo mafia nih udah mulai kejadian. Banyak sekali anak-anak yang dan udah beberapa datang sini kan, udah diwawancara. Jadi senang sekali ngeliat seperti itu. Karena kan ini kan selalu udah kayak akademi. It's a trickling moment. Dan selalu kami juga memang ada development center yang ada di India. Memang itu is a decision yang kita make karena kita juga pengen dapat resources terbaik supaya balik lagi di Indonesianya kita bisa membangun gitu. Dan itu udah kejadian sekarang karena waktu awal itu kan baru mulai gitu. Jadi tapi sekarang dengan seiring waktu 3, 4, 5 tahun banyak sekali yang tadinya masih nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya masih lugu lah. Terus sekarang udah menjadi very technical dan very developed. Sama di things like ESG juga. Kami mungkin perusahaan yang pertama yang benar-benar clear target ESG kita apa. Kita ada three zeros. Zero impact, zero barrier, zero waste. Kita targetin sih 2030 ya Pak. Ini kayaknya mungkin sedikit nggak realistis. Nggak sedikit optimis ini waktu itu. Tapi memang harus. Maaf. Ya. Kita upaya. Sorry. Ya.
Enggak, tapi memang harus hal-hal seperti ini harus lebih Harus dimulai. Harus bold gitu. Jadi kami mencoba misalnya kan ingin sekali menjadi net zero. Tetapi kan sebagai perusahaan kami udah net zero. Office kami tidak menggunakan fossil fuel power gitu. Untuk negara sih enggak, tapi untuk perusahaan bisa. Iya, tetapi kan kami marketplace ini kan menyentuh para driver, merchant. Nah ini di mana opportunity yang besar gitu. Menarik. Bagaimana delivery kami menjadi elektrifikasi gitu. Makanya memulailah perusahaan baru namanya Electrum yang akan fokus ke motor listrik. Mudah-mudahan tahun ini mulai keluar produk-produk dari kami. Supply chain battery swap infrastructure segala macam. Jadi sudah banyak dimulai nih. Plastik, pengendalian plastik kan banyak nih packaging dari GoFood, punya merchant segala macam mulai kita bangun. Dan juga nggak hanya melakukan, tapi kami juga waktu mau IPO decide untuk dan dapat support ini, saya sangat berterima kasih sekali sama pre-IPO investors kami boleh mendirikan endowment fund sebesar 1% daripada perusahaan yang dimiliki di dalam sini untuk melakukan investasi ataupun foundational work yang benar-benar fokusnya untuk benar-benar impact gitu. Apakah itu dalam environment, apakah dalam social projects segala macam. Dan saya melihat sekali itu, mempelajari sekali bisnis modelnya Gates Foundation. Karena bukannya cuma nyumbang aja, dia nggak nyumbang sebenarnya. Dia empowering solution melalui teknologi gitu. A lot of the technology, scientific innovation keluar dari Gates Foundation itu sangat menarik sekali. Gitu. Memang defunded by a very mega successful. Who cares about the planet? Ya, jadi kita banyak sudah memulai gitu. Tapi kalau kita semua melakukan bersama-sama dan di dalam pembicaraan ini nggak ada yang namanya kompetisi, semua teman. Gitu, nggak peduli mau sama siapa kita bersama-sama. Saya sih pede banget mengenai masa depan. Saya setuju. Pede banget gitu. Saya setuju. Ini apa yang kalian udah lakukan untuk menjamurkan, membuahkan jamur-jamur yang menjamur atau berjamur sebagai wirausaha, ya kan? Ini gila dampaknya. Untuk bukan hanya kepentingan peningkatan kesejahteraan, tapi redistribusi kesejahteraan. Itu penting loh, redistribusi kesejahteraan. Karena Gini coefficient ratio kita tuh, mohon maaf, agak-agak meningkat akhir-akhir ini. Dan tadi saya menggunakan statistik yang mengkomparasikan antara pertumbuhan pendapatan per orang di Asia Tenggara dan Tiongkok. Salah satu alasan kenapa Asia Tenggara itu underperform, itu adalah kurangnya persaingan. Dan itu termanifestasi dalam statistik terkait dengan pengeluaran izin. Per 1.000 orang, izin yang dikeluarkan di Indonesia itu 0,3. Di Tiongkok 9. Di Singapura 9. Ya, itu kan nyambung dengan dua hal ya. Satu mungkin kurangnya fulus. Tapi dua yang mungkin struktural juga adalah kurangnya propensitas untuk ambil resiko. Iya kan? Nah, kewirausahaan itu memicu pengambilan risiko. Iya kan? Dan pengambilan risiko itu nggak akan bisa terjadi kalau tidak ada keterbukaan dalam mental konstruk kita. Nah, seringkali saya mohon maaf, keluarga di pertemanan itu dalam suasana COVID terakhir ini banyak yang kepleset karena mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan. Karena nggak adanya keterbukaan, mereka nggak bisa melakukan adaptasi, penyesuaian, sehingga tidak adalah agilitas. Iya kan? Nah, itu kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh alumni-alumni Gotoh untuk menjamurkan kewirausahaan itu akan meningkatkan propensitas mengambil risiko dan untuk juga meningkatkan perputaran modal dari dalam ataupun luar negeri. Nah, itu akan nyambung nanti dengan warna pertumbuhan pendapatan orang kita ke depan dan akan tercermin tuh nanti pengambilan risiko dan pengeluaran izin pasti akan jauh lebih tinggi daripada 0,3 per 1.000 dalam 30 tahun ke depan. I'm very bullish
about the future. Mhm. Saya mau nanya, ini mungkin agak sensitif. Mhm. Persaingan dalam dunia kalian. Ini kan ada pesaing satu lagi. Mhm. Saya kalau ngobrol dulu sama Nadim, mungkin warna percakapannya tuh, kalau saya sih ngeliatnya, argumen too big to fail, Mhm. itu nyata. Mhm. Ya kan? Yang kedua, argumen kepentingan masyarakat luas untuk adanya eksistensi dua pemain. Itu penting untuk semangat anti monopoli. Ya. Ya kan? Terlepas dari apapun lah, saya nggak usah sebutlah narasi yang disuarakan akhir-akhir ini kan. Ya. Gimana pandangan Anda, Andre? Setuju. Untuk beberapa hal, beberapa faktor. Satu, ini kan bisnis inovasi. Kalau nggak ada kompetisi, company tends to be complacent. Complacency leads to no innovation. Siap. Gitu. Dan tiba-tiba suatu saat pasti ada aja dengan inovasi baru atau teknologi baru tiba-tiba mendisrupt gitu. Jadi the sense of watching your back and willingness untuk terus berinovasi dengan your own version dengan adanya kompetisi itu sangat baik sekali. Dan itulah sebenarnya apa yang membakar kami juga waktu itu untuk selalu find a way gitu kan. Kan kita kan ngerti namanya tinggal di sini orang Indonesia, masa nggak ngerti sih customer kita lebih baik gitu. Jadi memang selalu ini. Kedua, balik lagi, nggak mungkin nggak ada kompetisi. Kalau besok dimanapun market, apalagi yang berbayar ya. Kalau free itu susah karena free itu mungkin ya seperti sebenarnya kan Google itu adalah free product, advertisingnya ke businesses gitu, ke customer kan is a free product. Kalau yang berbayar sangat susah karena begitu menjadi sangat pemain monopoli yang menjadi sangat besar, pasti invite siapapun untuk masuk untuk ya menjadi yang nomor 2 yang 20-30% pun pasti industrinya masih masuk gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada kompetisi. Jadi memang nature of the industry. Jadi mungkin kami selalu melihat we don't want to be focused too much on ini kompetisi terlalu gimana gitu. At the end of the day kan, nah mungkin silver lining pada saat capital market dan market untuk funding lagi jelek seperti ini, itu adalah you actually cut out all the quote unquote the bullshit, sorry. It's okay. That's permissible. Supaya jadi perusahaan yang mempunyai produk yang engage their customer because of the product, not because it's cheap, itu will always survive and long lasting gitu, atau berkembang malah thrive. Pure. Kalau dulu kan susah dibedakan gitu kan. Orang-orang kadang-kadang suka bingung tuh Pak. Apa yang namanya gratis sama yang bagus tuh kadang-kadang suka bingung gitu. Apalagi investor gitu. Kadang-kadang ya namanya susah ya kalau misalnya dikasih gratis. Ya pasti orang bakal ngambil yang gratis gitu ya. Miring-miring dikit gak apa-apa deh gitu kan. Tapi kan pasti nyoba gitu kan. Jadi kadang-kadang itu yang di masa bahwa capital itu murah. Itu tuh yang menjadi masalah. Kalau sekarang perusahaan yang fit, perusahaan yang sangat benar-benar fokus untuk build sesuatu yang baik untuk customer dan juga sustainable gitu, itu ya akan mempunyai longevity gitu. Dan itu pilihan loh. Kadang-kadang itu pilihan, kadang-kadang bukan cuma situasi aja, itu pilihan. Gitu. Do you want it to be or you don't want it to be gitu. Gitu. Jadi saya sih ngelihat kompetisi akan kompetisi yang sehat ya. Sustained. Ya, itu memang akan berkelanjutan. Ya. Saya akhir-akhir ini semenjak beberapa bulan yang lalu, saya tuh menyampaikan bahwasanya saya nggak terlalu khawatir mengenai gembar-gembor
mengenai inflasi. Hmm. Ya kan? Saya melihat pertumbuhan uang beredar di Amerika Serikat itu udah turun ke 0, bahkan negatif bulan lalu. Awal tahun 2021 itu kenaikan uang beredar itu 27%. Month on month. Yeah. Sekarang udah negatif month on month. Hmm. Itu sangat akan membuahkan penurunan inflasi dan ekspektasi inflasi. Bahkan kemungkinan deflasi itu ada. Dua, kalau saya lihat inventory di perusahaan-perusahaan retailer dan wholesale yang besar, itu nggak turun. Nggak terkikis oleh daya beli. Ya jadinya akan terjadi rekalibrasi kan. Niscaya. Dan rekalibrasi itu ya ke bawah bukan ke atas harganya. Dan itu akan membuahkan penurunan inflasi atau ekspektasi inflasi. Terus ketiga, saya melihat harga-harga komoditas, apakah itu logam mulia dan logam dasar, itu sebagian besar juga udah mulai koreksi. Logam mulia emas tuh yang sangat berkorelasi dengan inflasi, stabil di 1.700-1.800. Belum lagi kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini dari 0,25% ke 4,25. It's massive. It's too much of a shock. Dan itu 1.600%. Seringkali kita membandingkan dengan skenario inflasi di tahun 70-an. Waktu itu Paul Volcker naikin suku bunga dari 10% ke 20%. Cuman 100%. Ini 1.600%. Kalau menurut saya tuh di kubu yang berpikir bahwa ini overshoot. Saya mengantisipasi kenaikan suku bunga itu akan stop di kuartal 2 tahun ini. Nah ini akan membuahkan oksigen. Karena tentunya ekspektasi inflasi turun, suku bunga nggak akan dinaikin lagi. Ya ini berkorelasi nih. Kedua pasar bond yang udah jungkir balik, dan ke pasar equities yang semestinya sih akan terjadi repricing ke atas. Ini menyeluruh loh ya. Jadi nggak sektoral. Jadi saya cukup optimis mengenai 2 hal atau 3 hal. 1, inflasi ini salah parkir. 2, kayaknya pasar modal ini akan semestinya sehat kembali mungkin semester kedua tahun ini. Yang ketiga, rupiah. Kalau suku bunga di Amerika diturunkan, ya selesai. Modal akan balik keluar dari Amerika. Dan itu akan menghembus oksigen untuk siapapun di luar Amerika. Jadinya itu harapan saya. Saya agak memberanikan diri ngomong begini. Paling nanti kita edit aja kalau salah. Saya mau full circle nih. Anda lahir di Jerman. Di dekat kota Dortmund. Anda penggemar tim sepak bola apa nih? Arsenal. Nggak nyambung. Tapi Arsenal. Kenapa nggak Dortmund? Gunners. I'm a gunner by the way. Saya tuh jadi gunner karena anak saya yang fanatis banget. Satu pertanyaannya, kenapa nggak Dortmund? Kenapa nggak Bayern? Kok Arsenal? Ya mungkin awalnya karena kan Bundesliga nggak terlalu well covered, especially in the early days. Dulu kan kita di Indonesia kan bisa get consumption Serie A, kayak gitu kan. EPL menjadi ini, Spanish League juga. Tapi kan kalau Bundesliga sedikit kurang gitu. Memang mulai berkembang. Jadi memang, tapi ngeliat Arsenal tuh waktu itu The Invisibles, top. Cara permainannya dari awal udah sangat indah gitu. The philosophy that Wenger had built, dan juga fokus on developing, bukannya buying gitu kan. Developing versus buying. Agak cheap sih. Filosofinya cheap. Sangat menarik. Makanya itu shock. The shock happened when begitu banyak investor besar masuk ke klub-klub EPL yang duitnya besar sekali. Jadi makanya itu, that's when the legacy. Tapi Wenger teguh. Teguh. Iya kan? Karena kekeh sekali. Terjerumus dengan temptation. Dari situ sudah mulai turun kan, makanya. That's the end of his era. Tapi sekarang berharap, fingers crossed.
Amin, jangan jinx. Ini mumpung nih lagi oke banget. Mumpung lagi oke banget. Tapi Arteta tuh filsafatnya beda dengan Wenger. Dia tuh, ya saya agak-agak diedukasi oleh anak saya yang dia tuh lebih mengutamakan team playing, ya kan? Dia justru menurunkan egoisme yang nyata dalam beberapa pemain. Auba, Ozil, ya. Tapi si Kakak mau sekeren apa, tapi termoderasi kan. Dan itu kalau menurut saya filsafat yang keren banget. Ya kita nggak sabar beberapa tahun terakhir kan agak-agak suka Iya kan? diledekin terus gitu ya. Iya. Jadi korban ledek. Tapi it's now paying off. So ini nyambung nih dengan percakapan kita sebelumnya kan, bahwa filsafat kebersamaan, ya kan, bekerja sama, dan filsafat yang kental dengan kesabaran, it pays off. Yeah. Dan sooner than what I thought. Jujur ya, tadinya saya tuh udah nelen. Ya kayaknya 3 tahun lagi ini baru kelihatan infleksinya di Arsenal. Tapi ternyata jauh lebih cepat daripada. Nah ini bisa kejadian juga. Iya kan? Bisa. Di dunia yang sekarang kita berada kan memang karena informasi datang dengan cepat gitu. Social media segala macam. Jadi kadang-kadang tuh people crave for short term gratification. Tapi kalau perusahaan dibangun untuk dijual ya mungkin berbeda gitu. Tapi kalau mau bangun brand yang everlasting, perusahaan yang everlasting bisa last even lebih daripada para pendirinya. Contoh, kan jarang banget yang tahu pendirinya Nike siapa, kecuali yang benar-benar tahu ya. Itu tapi keren. Sampai sekarang brand equity-nya sangat, produknya sangat baik, gitu. Perusahaannya sangat baik segala macam. Jadi memang di GoTo kami juga inginnya seperti itu, gitu. Salah satu kita punya values. Ya, salah satu values yang kita benar-benar live and breathe every day, dan juga ini kriteria gimana kita menilai tim kita juga adalah it's not about you. Yeah. Jadi karena itu juga interpretasi bisa di berbagai aspek gitu. Bahwa keberhasilan bukan karena kamu secara individual, tapi karena kita bekerja bersama sebagai tim. Kesuksesan bukan buat kita, tapi buat stakeholder yang kita serve, para partner driver ojek kami yang di setiap hari berjuang di jalanan untuk memberikan service terbaik untuk konsumen, para merchant yang meningkatkan kualitas untuk makanan mereka, untuk barang mereka segala macam, itu kejadian untuk mereka. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan ada yang this happened because of me, itu biasanya nggak weeded out gitu. Dan kenapa values seperti ini? By the way, itu kan cara pemikiran kita. Setiap perusahaan mempunyai values yang mungkin berbeda. Tapi mempunyai values dan juga pemikiran seperti ini penting, karena jangan sampai perusahaan bisa secanggih apapun gitu, produknya bagus segala macam, tapi jangan sampai kehilangan moral compass atau soul-nya dari perusahaan itu gitu. Karena ini ya, perusahaan yang masih semuda ini aja udah pergantian transisi kepemimpinan dari sebelumnya Nadim ke saya dan Kevin, sekarang ke saya. Kedepannya kan terus akan begitu gitu. Jadi bukannya gara-gara saya, William, atau sebelumnya Nadim atau siapa, ini karena kita semua tuh membangun identitas dan DNA daripada lembaga yang kami bangun bersama ini gitu. Itu yang pemikiran, tapi mudah-mudahan keluarnya terus seperti itu. Jadi sebenarnya bukannya valuasi atau apa yang benar-benar ini, tapi benar-benar yang ingin kami tinggalkan itu adalah legacy ini, gitu, bahwa bisa loh orang Indonesia bersama-sama membangun perusahaan tuh yang bisa dikenal di dunia itu, namanya sangat baik. Gitu. Udah dikenal Bang.
Ya, tapi masih kurang. Gitu. Iya, tapi beda lah. Zaman saya dulu ya promosi di Indonesia tuh buset, kalau kemana-mana tuh susah banget. Tapi sekarang tuh jauh lebih gampang ngomong mengenai Indonesia karena adanya perusahaan seperti kalian dan beberapa yang lain. Jadi sekarang tuh ngomong mengenai Asia Tenggara, mengenai Indonesia jauh lebih gampang. Salah satu filsafatnya Nike yang saya nggak lupa. It's not about taking you to win or winning. It's basically about cheerleading you on the way to the finish line. Yes. Ya kan? The process. You are the cheerleader untuk wirausaha, konsumen, dan masyarakat luas. Ya kan? Celebrate the journey. Yeah, the journey is equally as important as the Iya. Saya senang sekali tuh. Gitu. Top. Being in the moment. Top. Mungkin yang kita mau denger nih adalah dua hal ya. 2045 tuh kayak gimana sih? Untuk Gotoh atau untuk diri Anda atau untuk siapapun, dan juga end game-nya Gotoh. Ujungnya tuh kemana sih atau gimana? Ini lagi untuk menjawab pertanyaan itu memang saya mikir beberapa aspek karena nggak gampang jawabnya. Tetapi dimulai dari end game-nya dan juga 2045 Gotoh mau kemana gitu. Tadi saya sharing sedikit mengenai bahwa perusahaan ini bukan hanya produknya. Saya ingin sekali dan William, Kevin, semua para former founder dari perusahaan, termasuk Mas Menteri, itu kami ingin sekali membangun perusahaan yang mempunyai legacy gitu. Legasinya tuh apa? Legasinya tuh adalah bahwa ada lo organisasi yang bisa membangun sangat besar impact dan juga membangun bisnis yang sustainable at the same time gitu. Doing good, making profit while doing good gitu. Untuk ada juga lo perusahaan ini yang juga bisa menghasilkan talent-talent yang mungkin mudah-mudahan menghasilkan perusahaan yang lebih besar dari kami gitu. Karena itulah how you create multiple effects gitu. Dan juga banyak sekali filosofi bagaimana kita juga bisa terus berkembang dan juga cara pemikiran bagaimana perusahaan itu bisa terus berevolusi, tetapi dengan soul yang selalu konsisten gitu. Karena kadang-kadang banyak kejadian yang dulu di historical countries itu banyak yang fail karena kehilangan their moral compass atau soul gitu. Banyak sekali keruntuhan kerajaan-kerajaan atau apa. Kita bukan ngomong kita adalah kerajaan, tetapi referensinya mungkin jadi itu benar-benar protecting that as a moral compass. Perusahaan sih inovasi akan berubah terus. Pak kita aja ngerasa sedikit terbelakang dengan Web 3.0 gitu kan. Ada banyak teknologi yang di-enable dari blockchain itu sangat-sangat. Tapi orang kadang-kadang lupa itu adalah teknologi yang enabling gitu. Selama use cases-nya di ujung konsisten, apa teknologi yang mendrive seluruh produksi di belakangnya itu bisa terus berubah gitu. Besok bisa di-empower dengan blockchain untuk distributed ledgers gitu misalnya untuk tracking barangnya orang di mana sih gitu, untuk mungkin nanti kalau misalnya regulator mulai terbuka untuk facilitate payment gitu. Banyak sekali yang akan, tapi kan intinya adalah desire untuk terus berinovasi gitu. Jangan sampai complacent. Nah, ini yang ingin sekali untuk meng-create sebagai legacy. Ini bukannya size-nya mau jadi berapa itu kan hanya hasil. Selama kami bekerja baik, produknya disukai customer, dengan sendirinya akan scale dan itu menghasilkan valuasi. Itu kan hasil yang dikerjakan gitu. Tetapi dalamnya the soul of the company and what the company's purpose is that we wanted to create. Jadi mudah-mudahan nggak cuma di 2045 ya, terus gitu. That's the true test of time. Dan tugasnya saya, tugasnya William dan teman-teman di
GoTo untuk menciptakan generasi-generasi selanjutnya yang ingin terus melanjutkan gitu. Jadi karena tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau ini. Jadi untuk saya sendiri ya saya sedang membangun gitu untuk semua itu bersama-sama dengan tim dan supaya kita membangun image daripada GoTo yang kita inginkan dalam waktu depan itu. Ya. Dan yang paling kaya dalam DNA GoTo dari awal adalah untuk bisa menunjukkan keterbukaan dan berevolusi. Tinggal itu aja gimana supaya bisa terus berkesinambungan. Kalau itu kejadian sih abadi nih, ya kan? Mudah-mudahan. Amin. Ini kita udah banyak banget nih ngobrol. Ya. Ada pesan-pesan akhir? Mungkin mudah-mudahan membantu. Jarang saya ngobrol kayak gini juga. Kadang-kadang sibuk kerja aja gitu. Iya, perlu loh. You need to take a break. Just take a breather. Ya, saya mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Kalau misalnya mungkin satu pesan terakhir ya inilah we're trying. Mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Dan ya mungkin nanti lain kali kita bisa ngomongin topik yang lain-lain juga Pak Gita. Kayaknya bakal banyak lain kali. Keep the candle on. Lilinnya dinyalain terus. Ya? Will do. Terima kasih. Thank you, Pak. Teman-teman, itulah Andre Sulistyo, pimpinan dari GoTo. Terima kasih. Inilah Endgame. Nah, alright. Thank you loh. Thank you, Pak. Thank you. Nanti saya minta. Boleh. I'm leaving this weekend for nanti. Harus loh, supaya masyarakat juga tahu. Oke. Ayo kita mulai yuk. Kita ngomongin optimis ya.